Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan tutorial pengisian data pengukuran IPASN Pemerintah Provinsi Riau Dimensi Kompetensi tahun 2022 sebagaimana yang telah tertuang di dalam Surat Edaran Gubernur Riau nomor 800/BPSDM/6783 tanggal 24 November 2022 perihal pengukuran IPASN Dimensi Kompetensi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, dan diperkuat lagi melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau nomor 890/BPSDM/6782 tanggal 24 November 2022 perihal permintaan data indeks permintaan data pengukuran IPASN Pemerintah Provinsi Riau Dimensi Kompetensi tahun 2022. Berikut kami sampaikan tutorial pengisian data pengukuran IPASN Dimensi Kompetensi Pemerintah Provinsi Riau. Langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan selaku admin OPD nantinya ialah mengambil link tautan yang telah tertera di dalam Surat Edaran Sekda Provinsi Riau. Silakan Bapak Ibu lakukan copy paste dan masukkan ke dalam link Google Form Google yang telah tersedia. Kita lakukan enter. Nah, maka tampilannya akan seperti ini yang terdapat di dalam link bit.ly yang telah tersedia. Bapak Ibu perangkat daerah silakan melakukan pemilihan folder sesuai dengan perangkat daerah masing-masing. Nah, mungkin kita ambil contoh salah satunya ialah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau. Nah, di dalam folder ini terdapat 4 item file yang nantinya Bapak Ibu isi. Langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan ialah membaca buku panduan pengisian yang telah tersedia pada masing-masing folder. Silakan Bapak Ibu klik. Nah, dapat kita lihat pada buku panduan pengisian IPASN ini yang jelas ini merupakan panduan Bapak Ibu di dalam pengisian data IPASN pada masing-masing perangkat daerah. Nah, silakan Bapak Ibu membaca dasar hukum, manfaat, prinsip hingga indeks. Nah, poin penting yang dalam pengukuran ini ialah pada halaman 5 dan 6 di sini berisi tentang formulasi pengukuran IPASN Dimensi Kompetensi pada masing-masing perangkat daerah. Nah, kita ketahui bahwasannya di masing-masing perangkat daerah terdapat beberapa rumpun jabatan yang ada di masing-masing perangkat daerah. Itu bisa kita lihat dari pejabat administrator, pejabat pimpinan tinggi, pejabat fungsional tertentu, kemudian pelaksana. Nah, rumpun jabatan inilah yang nantinya akan kita lakukan pengukuran untuk mengukur sejauh mana keikutsertaan ASN dari masing-masing perangkat daerah Bapak Ibu di dalam melaksanakan pengembangan kompetensi. Nah, di sini kita lihat di formulasi IPASN Dimensi Kompetensi ini telah terdapat bobot dimensi dan bobot per indikator. Nah, bobot dimensi yang 40% ini merupakan kondisi ideal jika seorang ASN tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang telah tersedia di dalam kriteria kesempurnaan 40% ini. Nah, kita ambil contoh salah satunya bisa Bapak Ibu lakukan di pejabat administrator. Ini terdapat pejabat administrator yang telah mengikuti diklat kepemimpinan, yang dalam hari ini artinya diklat manajerial, diklat PIM 3, PIM 4 atau mungkin sebutan saat ini pelatihan kepemimpinan administrator, pelatihan kepemimpinan pengawas, bahkan mungkin pelatihan kepemimpinan nasional atau PIM 2. Nah, itu bisa kita berikan scoring. Jika yang bersangkutan telah melaksanakan diklat manajerial tersebut, maka skor yang mutlak yang bersangkutan terima itu sebesar 15. Ini merupakan given dari Per KBKN nomor 8 tahun 2019.
Nah, kemudian di sini ada diklat fungsional. Diklat fungsional ini merupakan peruntukan bagi pejabat-pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi, atau mungkin pejabat eselon 4 atau dan eselon 3 yang mengalami penyederhanaan birokrasi pada bulan Desember tahun lalu. Kemudian pejabat fungsional tertentu juga dapat dikategorikan di dalam diklat fungsional ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi? Apakah mereka bisa diklaim sudah mengikuti diklat fungsional? Nah, itu ternyata sudah dapat dilakukan klaim. Artinya, jika yang bersangkutan setelah penyederhanaan itu tidak mendapatkan diklat fungsional, akan tetapi karena terdampak penyederhanaan, maka yang bersangkutan mendapatkan skor 15. Artinya diklat atau tidaknya yang bersangkutan untuk diklat fungsional, maka yang bersangkutan tetap mendapatkan skor 15. Nah, kemudian diklat teknis. Nah, diklat teknis ini merupakan peruntukannya bisa juga diberikan kepada pejabat administrator tadi, pejabat pengawas, pejabat administrator, bahkan pejabat pimpinan tinggi, serta pejabat fungsional tertentu. Nah, diklat teknis ini merupakan diklat yang mendukung terhadap tugas dan fungsi jabatan tersebut. Misalkan saya Fasbir Hamdi pada tanggal 31 Desember 2021 kemarin terdampak penyederhanaan birokrasi menjadi JFT perencana ahli muda. Maka untuk mendukung terhadap capaian tusi jabatan saya tersebut, maka diklat teknis yang harus saya ikuti contohnya bimbingan teknis penyusunan Renstra. Nah, di tahun periode 2022 ini saya sudah mengikuti diklat BIMTEK penyusunan Renstra, maka scoring yang saya peroleh itu 15. Kemudian bagi pejabat administrator atau mungkin contohnya sekretaris, diklat yang mendukung terhadap capaian tugas dan fungsi jabatan, misalkan diklat penata usahaan keuangan. Nah, itu jika yang bersangkutan telah melaksanakan diklat ataupun BIMTEK tersebut, maka scoring yang kita berikan itu 15. Begitu juga dengan yang fungsional, pejabat fungsional tertentu ataupun jabatan fungsional tertentu yang merupakan tulen dari pengangkatannya, jika yang bersangkutan telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk mendukung terhadap capaian tugas dan fungsi jabatan yang diemban, maka scoringnya juga mendapatkan 15. Akan tetapi dalam diklat teknis ini terdapat bobot yang harus kita penuhi. Misalkan yang dalam pelaksanaan kegiatan diklat teknis, yang bersangkutan harus mencapai sekurang-kurangnya 20 JP di dalam pelaksanaan pendidikan pelatihan tersebut. Baik, setelah Bapak Ibu melakukan pencermatan dan pemahaman dalam buku panduan teknis tadi, langkah selanjutnya Bapak Ibu silahkan masuk kepada lampiran 2 Surat Edaran Gubernur Riau. Nah, form ini merupakan form pengukuran individu IPSN Dimensi Kompetensi tahun 2022. Nah, form ini nantinya akan diisi oleh masing-masing ASN kita. Silahkan Bapak Ibu atur mekanisme menyebarluaskan form ini. Akan tetapi perlu kami ingatkan kepada Bapak Ibu penanggung jawab admin data, jangan menyebarkan link ini kepada yang bersangkutan, karena memang link ini nanti secara otomatis akan mengupdate terhadap data yang telah kita himpun. Silahkan Bapak Ibu lakukan pengaturan di masing-masing perangkat daerah terkait mekanisme penyebarluasan form ini. Nah, form pengukuran individu ini berisi tentang data diri, tentang keikutsertaan yang bersangkutan dalam pengembangan kompetensi ASN. Di sini kita kelompokkan menjadi 3 kategori. Ada pejabat administrator, itu bisa meliputi pejabat eselon 2, eselon 3, dan eselon 4. Kemudian JFT ini merupakan pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi, baik itu eselon 3 maupun eselon 4, maupun dengan pejabat fungsional tertentu yang diangkat dari awalnya. Kemudian kategori pelaksana ini mungkin berisi
ASN yang statusnya staff di masing-masing perangkat daerah. Nah, formnya dapat Bapak Ibu lakukan unduh pada masing-masing link yang telah kami sediakan. Selanjutnya terkait dengan pengisian, ini kita coba satu pejabat administrator. Kita contohkan salah seorang ASN di Presiden Provinsi Riau dengan status jabatan seorang sekretaris. Nah, nama pelatihan di sini sudah dikategorikan beliau sudah mengikuti, berarti kita tuliskan pelatihan PKA. Silakan Bapak Ibu nanti memodifikasi terkait dengan penulisan ini dengan memperhatikan pada juknis buku panduan. Di buku panduan sudah terdapat beberapa perumpunan jenis pelatihan yang ada di masing-masing perangkat daerah. Dan jika tidak ada di dalam juknis tersebut, silakan Bapak Ibu tuangkan ke dalam form ini. Di sini sudah kita lakukan pengetikan. Nantinya yang melakukan pengetikan tentunya masing-masing ASN. Kemudian tanggal pelatihan silahkan dimasukkan mulai dari tanggal pelatihan berapa, itu dapat Bapak Ibu sampaikan kepada masing-masing ASN. Itu telah tertera di dalam sertifikat pelaksanaan pengembangan kompetensinya. Kemudian nomor sertifikat silahkan pengetikan, itu sumber datanya jelas di dalam sertifikat itu sendiri. Kemudian di checklist berarti yang bersangkutan sudah mengikuti diklat kepemimpinan. Adapun dimensi 80 ini merupakan bobot JP yang dia peroleh selama mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator. Nah, indikator ini 15 merupakan formulasi dari Perka BKN. Ini kondisi 15 ini merupakan kondisi sempurna. Artinya yang bersangkutan telah mengikuti, maka skor yang bersangkutan itu akan maksimalnya 15. Itu skor sempurnanya. Maka bobot skor pun di sini kita tuliskan 15. Kemudian lanjut ke diklat fungsional. Karena yang bersangkutan status jabatannya pejabat struktural, maka diklat fungsional tidak kita lakukan checklist karena yang bersangkutan tidak menduduki jabatan tersebut. Lalu kita tinggalkan. Kemudian diklat teknis 20 JP. Nah, ini yang saya maksudkan tadi pada buku juknis, ini merupakan diklat teknis yang mendukung terhadap tugas dan fungsi jabatan yang bersangkutan. Misalkan seorang sekretaris tadi karena tugas dan fungsi pada perangkat daerah itu lebih kepada fungsi administrasi, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan, maka diklat teknis yang menyangkut dengan uraian pekerjaan dia silahkan dilakukan penginputan. Misalkan sekretaris ini sudah mengikuti diklat penata usahaan keuangan, usahaan atau keuangan. Nah, ini tanggal pelatihan sama halnya di atas, tinggal dilihat pada sertifikat yang bersangkutan. Ataupun jika memang sertifikat itu tidak diperoleh, opsi kedua dapat dilihat dari surat perintah tugas yang telah dikeluarkan oleh kepala perangkat daerah untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Kemudian untuk diklat teknis 20 JP ini konversinya sudah kelihatan di dalam buku petunjuk teknis itu pada halaman, bisa kita lihat. Nah, ini dia. Selanjutnya
terkait dengan nomor sertifikat bisa Bapak Ibu peroleh di sertifikat ataupun mengganti dengan surat perintah tugas tersebut. Terkait dengan bobot dimensi 30 ini merupakan konversi dari JP yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis tersebut. Jika yang bersangkutan telah memperoleh 30 JP selama durasi waktu 1 tahun terakhir, maka indikator yang akan kita tuliskan nantinya di sini bobot skornya 15 mahalnya. Kemudian masuk kita ke seminar workshop sejenisnya. Nah, ini sama halnya tadi dengan di buku petunjuk bantuan teknis. Jika yang bersangkutan telah mengikuti seminar dalam 2 tahun terakhir terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan tersebut, silakan Bapak Ibu konversikan itu menyesuaikan terhadap seminar yang mereka ikuti. Nah, formulasi 12 ini merupakan, kita ambil contoh yang bersangkutan telah mengikuti 4 kali webinar ASN berakhlak yang telah dilakukan oleh BPSDM, sehingga konversi 1 kali webinar diikuti itu sebanyak 3 JP. Artinya kalau yang bersangkutan melaksanakan 4 kali seminar, maka konversi yang akumulatif JP yang diperoleh itu sebanyak 12 JP, sehingga indikator skor yang akan diperoleh itu nilainya 10. Kemudian setelah Bapak Ibu lakukan, yang bersangkutan melakukan pengisian ini, maka diperoleh skor yang bersangkutan itu makanya 40. Nah, bobot skor 40 inilah skor yang maksimal yang diperoleh masing-masing ASN, atau dengan kata lain inilah skor sempurnanya seorang ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi. Baik, setelah Bapak Ibu nanti menyelesaikan di kolom PJ administrator, selanjutnya Bapak Ibu silakan masuk di kolom JFT untuk kategori ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu. Ini dapat kita lihat salah satu contohnya pada form pengukuran individu ini. Kita ambil salah satu contoh ASN yang terdampak penyederhanaan birokrasi pada tanggal 31 Desember 2021 yang lalu. Yang bersangkutan merupakan perencanaan muda, atau perencanaan program. Adapun indikator yang nantinya dipilih untuk melakukan pengukuran untuk jabatan ini ialah pada rumpun diklat fungsional, diklat teknis 20 JP, dan seminar workshop sejenisnya. Nah, untuk formulasi pengukurannya hampir sama dengan pejabat administrator dan pejabat pengawas serta pejabat pimpinan tinggi. Namun pada kategori jabatan fungsional tertentu ini, indikator yang dipilih itu hanya 3 jenis indikator. Nah, diklat fungsional, jika yang bersangkutan terdampak penyederhanaan birokrasi pada tanggal 31 Desember 2021 lalu, maka yang bersangkutan sudah dinyatakan telah mengikuti atau sudah mengikuti diklat fungsional, sehingga nanti Bapak Ibu menuliskan cukup nama pelatihannya dengan SK Gubernur, SK Pelantikan Gubernur, SK Pelantikan Gubernur, sementara tanggal pelatihannya mungkin kita bisa lakukan cocokan karena dilantik pada tanggal 31 Desember 2021, maka kita ketik di kolom ini tanggal 31 Desember 2021. Nomor sertifikatnya atau nomor sertifikat ini, kalau untuk yang bersangkutan karena dilantik, silakan Bapak Ibu masukkan nomor SK Pelantikan dulu. Nomor SK Pelantikan checklist, bersangkutan telah dianggap sudah mengikuti diklat fungsional, sehingga untuk dimensinya silahkan dikosongkan.
Nah, untuk indikatornya silakan Bapak Ibu isi dengan bobot skor 15 sehingga skor yang pada akhir ini berjumlah 15. Sementara diklat teknis 20 JP ini artinya yang bersangkutan untuk mendukung terhadap tugas fungsi jabatan, maka yang bersangkutan telah mengikuti diklat atau BIMTEK penyusunan Renstra yang telah diikuti pada periode Januari 2022 hingga dengan Desember 2022. Nanti bisa dilihat di sertifikat tanggal pelatihannya berapa, nomor sertifikatnya berapa. Jika nanti Bapak Ibu menemukan kendala tidak menemukan sertifikat, maka Bapak Ibu cukup menambahkan nomor SPT dan tanggal SPT atau tanggal pelaksanaan kegiatan. Nah, 45 ini merupakan kumulatif dari JP yang diperoleh setelah yang bersangkutan mengikuti BIMTEK penyusunan Renstra. Ini biasanya terdapat pada sertifikat yang diperoleh si peserta pelatihan. Kemudian adapun indikator itu tetap kita masukkan dengan nilai 15 karena mengacu pada PKBKN nomor 8, maksimal seseorang yang telah mengikuti diklat teknis dan telah terpenuhi 20 JP-nya, maka skor yang kita berikan itu 15. Masuk dengan bobot skor kita tuliskan juga 15. Nah, satu lagi terkait dengan indikator seminar workshop sejenisnya, artinya memang yang bersangkutan telah mengikuti webinar series berakhlak dan ini bisa diklaim bahwasannya yang bersangkutan telah mengikuti, sehingga tanggal pelatihannya dapat dilihat dari sertifikat yang diperoleh, begitu juga dengan nomor sertifikat. Nah, jika tidak terdapat sertifikat yang dimaksud, silakan Bapak Ibu nanti mengambil nomor SPT dan tanggal pelaksanaan pelatihan yang tertera di dalam SPT tersebut. Nah, 12 ini merupakan konversi dari yang bersangkutan mengikuti 4 kali webinar. Karena memang 1 kali webinar itu konversi JP-nya sebanyak 3 JP. Artinya jika yang bersangkutan mengikuti 4 kali webinar, maka akumulatif dari JP yang diperoleh sebanyak 12. Kemudian indikatornya nantinya akan diisi, ini memang bobot maksimal yang wajib diisi karena yang bersangkutan telah mengikuti, maka skor yang diperoleh itu 10. Itu juga dengan bobot skor. Nah, setelah Bapak Ibu menyelesaikan itu, nanti tinggal dijumlahkan oleh yang bersangkutan ataupun nanti melalui admin UPD. Yang jelas nantinya Bapak Ibu harus menyampaikan form pengukuran individu ini ke masing-masing ASN. Perlu kami tambahkan bahwasannya form pengukuran individu yang terdapat link bit.ly ini jangan disebarluaskan ke ASN yang langsung, karena memang nantinya data ini akan terupdate sendiri. Silahkan Bapak Ibu atur mekanisme penyebaran form ini di masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya kita masuk kepada kategori pelaksana. Pada prinsipnya pengukuran ini hampir sama dengan 2 jenis jabatan lainnya, akan tetapi di kategori pelaksana ini indikator yang hanya kita pergunakan itu hanya 2. Yang pertama diklat teknis 20 JP dan seminar workshop lainnya. Nah, karena yang bersangkutan berstatus pelaksana dengan jabatan penyusun rencana kegiatan dan anggaran, maka diklat teknis yang dapat diklaim untuk pemenuhan 20 JP ini ialah yang menyangkut dengan pemenuhan tugas fungsi jabatan yang tercantum nama di dalam tabel ini. Yang bersangkutan merupakan penyusun rencana kegiatan dan anggaran, maka BIMTEK yang bersangkutan telah mengikuti itu ialah BIMTEK penyusunan anggaran. Nah, sehingga tanggal pelatihannya dapat nanti diambil dari sertifikat yang bersangkutan peroleh, begitu juga dengan nomor sertifikat. Jika memang tidak terdapat sertifikat dan sertifikatnya, silakan nanti Bapak Ibu mencari SPT mengikuti kegiatan yang bersangkutan mengikuti kegiatan dimaksud. Silakan Bapak Ibu checklist. Nah, baik, ini merupakan kumulatif 25 ini merupakan JP yang diperoleh bersangkutan setelah mengikuti BIMTEK penyusunan anggaran. Artinya memang yang bersangkutan telah memenuhi kategori 20 JP sehingga bobot indikator yang bersangkutan peroleh itu sebanyak dengan skor 22,5. Nah, angka 22,5 ini merupakan kumulatif dari PKBKN nomor 8 tahun 2019. Nah, ini merupakan sudah given jika yang bersangkutan telah memenuhi kategori 20 JP untuk pemenuhan diklat teknis.
sehingga bobot skor yang nantinya akan dituliskan dalam tabel ini juga berjumlah 22,5. Selanjutnya indikator yang tentunya untuk kategori jabatan pelaksana ini pada poin D itu yang termasuk dengan seminar, workshop dan sejenisnya. Jika yang bersangkutan telah mengikuti seminar atau workshop jenisnya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, artinya mulai dari Januari 2021 hingga dengan Desember 2022, maka yang bersangkutan sudah dianggap mengikuti kegiatan dimaksud. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan tulis nama pelatihan atau seminarnya apa di sini sesuai dengan keikutsertaan yang bersangkutan. Jika memang tidak menemukan sertifikat ataupun eviden lainnya, silakan nanti Bapak Ibu cantumkan SPT pelaksanaan kegiatan. Nah, terhadap skor yang nanti yang diperoleh ini 30 merupakan akumulatif JP yang bersangkutan peroleh selama mengikuti seminar workshop mulai dari dalam waktu 2 tahun terakhir. Nah, sementara 17,5 merupakan skor given yang telah ditetapkan dalam Perka BKN nomor 8 tahun 2019. Nah, nanti bobot skornya juga nanti ditulis 17,5 sehingga hasil akhir yang diperoleh untuk kategori jabatan pelaksana ini berjumlah 40. Nah, 40 inilah merupakan bobot kesempurnaan atau bobot maksimal dari keikutsertaan yang bersangkutan dalam hal pengembangan kompetensi. Nah, setelah nanti Bapak Ibu admin OPD menyelesaikan form pengukuran individu berdasarkan kategori jabatan ini, silakan nanti direkapitulasi. Nah, rekapitulasi itu tentunya nanti kita ambil kita kembali ke form pada lampiran 3. Kurang lebih tampilannya nanti seperti ini. Nah, ini merupakan lampiran 3 surat edaran Gubernur Riau yang telah kami edarkan melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan surat edaran Gubernur Riau. Nah, rekapitulasi ini merupakan kumpulan dari form pengukuran individu yang telah Bapak Ibu sebarluaskan. Tinggal nanti Bapak Ibu admin OPD silahkan menghimpun seluruh data keikutsertaan ASN di tempat masing-masing perangkat daerah sesuai dari data yang Bapak Ibu himpun dari form pengukuran individu. Nah, nantinya pada bagian pertama ini dijelaskan ada jumlah ASN terdiri dari PNS dan P3K. Jika ada P3K di tempat Bapak Ibu silahkan dicantumkan. Jika hanya PNS silahkan cantumkan PNS. Nah, ini kondisi 104 orang ada di BPSDM Provinsi Riau. Nah, poin kedua itu ada kategori jumlah ASN yang mengikuti pengembang kompetensi. Ini nanti silakan Bapak Ibu admin OPD merekapitulasi dari total seluruh ASN yang ada di tempat Bapak Ibu, dilihat seberapa banyak keikutsertaan ASN yang di tempat Bapak Ibu. Jadi misalkan dari 104 orang, total 104 orang ASN di perangkat daerah atau di BPSDM, ternyata setelah kita lakukan rekapitulasi itu hanya 90 orang yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan hasil pengukuran individu itu. Silakan nanti Bapak Ibu lakukan telaah dan Ibu cermati. Sementara yang poin ketiga ini nilai IPSM perangkat daerah. Baik, untuk melakukan pengukuran terhadap nilai IPSM perangkat daerah, nanti Bapak Ibu bisa lakukan perhitungan secara mandiri dengan menggunakan rumus average ini, kata yang di dalam kolom. Kita contohkan mungkin satu. Ini kita ambil satu contoh yang pejabat yang telah kita lakukan penghimpunan data tadi. Kemudian ditekan kontrol, tekan pilih salah satunya lagi, begitu juga dengan seterusnya. Misalkan nanti ada 104 orang data Ibu yang terhimpun dalam rekapitulasi ini, maka Ibu akan melakukan pengukuran average-nya sebanyak 104 orang. Jadi setelah Ibu lakukan selesai, tutup kurung, maka skornya nanti akan kelihatan di dalam nilai ini. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk yang penyelesaian di lampiran 3 ya, pada prinsipnya memang di lampiran 3 ini merupakan himpunan dari form pengukuran individu tadi
Nah, yang menjadi persoalan penting dalam penyelesaian surat edaran gubernur ini ialah pada form pengukuran individu. Pastikan nanti Bapak Ibu di form pengukuran individu jangan menyebarkan link yang telah tersedia dalam surat ini, karena nantinya link ini secara otomatis akan terupdate sendiri dalam sistem database kita. Mohon diperhatikan, mohon diatur mekanisme penyebaran link ini. Kalaupun nanti mekanisme penyebaran link ini ada kendala, nanti Ibu bisa tanyakan langsung kepada narahubung kami yang tertera di dalam surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu nanti menyelesaikan di lampiran 3 ini, Bapak Ibu nanti kembali ke folder tadi. Kita masuk di lampiran 1. Nah, lampiran 1 ini berisi tentang surat pernyataan telah melakukan pengukuran IPSN dimensi kompetensi. Nah, nantinya yang bertanda tangan di bawah, yang bertanda tangan atau yang melakukan pernyataan ini ialah kepala perangkat daerah. Silakan Bapak Ibu masukkan. Nah, silakan diisi sesuai dengan komposisi ASN di tempat Bapak Ibu berada. Kemudian nanti ditandatangani dan dicap. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan ini, silakan dicetak, sehingga nanti hasil cetakan ini nantinya yang akan kita verifikasi bersama di BPSDM sesuai dengan jadwal terlampir. Demikianlah tutorial ini kami buat, mudah-mudahan dapat membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan form pengukuran IPSN Provinsi Riau tahun 2022. Demikian kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.